Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Dunia Receh. Sesuai janji saya yang kemarin, bahwa kali ini kita membahas reseller dan dropship. Jadi teman-teman setelah ini bisa menentukan mau berjualan online secara reseller atau juga secara dropship. Tapi sebelumnya ada baiknya teman-teman tekan tombol subscribe dulu dan tombol lonceng ya teman-teman. Kalau dengan hati ya juga tombol like-nya dong. Nah, reseller dan dropship ini dua kata dalam penjualan online yang hampir sama tapi beda. Istilahnya kembar tapi beda. Kalau di reseller ini ya saya bahas reseller dulu. Kalau di reseller ini ya teman-teman, kita ini butuh modal. Karena kita ini misalnya gini, si pembeli membeli barang kepada kita dan kita juga membeli barang kepada si supplier. Nah, tapi kalau misalnya harga supplier 100.000 menjual kepada kita, selanjutnya terserah kita mau menjual berapa harganya kepada si pembeli. Misalnya 150, 70, 200, 300 sampai 500.000 kalau memungkinkan ya teman-teman. Jadi harga itu tergantung kesukaan kita, selera kita sendiri untuk kita jual ke buyer. Tapi saya sarankan untuk mengikuti harga pasaran di daerah sekitar kita. Dan juga kita harus menentukan ongkos kirim. Nah, kelebihannya di supplier ini kita bisa bebas menentukan entah ada potongan ongkos kirim untuk lebih menarik minat si pembeli kepada kita. Ya teman-teman. Nah, seperti tadi. Jadi, kita yang membeli dahulu kepada supplier. Bukan pembeli membeli dahulu kepada kita. Kita beli ke supplier, kita berikan 100.000 dan 100.000 ini adalah hak sepenuhnya untuk kita. Kemudian kita jual ke supplier tadi. Nah, begitu ya teman-teman. Makanya saya bilang tadi, reseller ini butuh modal. Kalau kamu tak punya modal dan tak ingin keluar modal, silahkan berjualan secara dropship. Nah, selanjutnya di penjualan reseller ini jika kita tidak pandai mengelola penjualanan, maka kita akan mengalami kerugian yang sangat besar atau yang sangat besar kalau bisa dibilangkan. Ataupun kalau kita pandai mengelola penjualan kita, maka kita akan mengalami keuntungan, mendapatkan keuntungan yang sangat besar juga. Kenapa saya bilang? Misalnya kita berjualan melalui Shopee lah dulu ya teman-teman yang lagi tren-trennya. Dan saya juga suka berjualan melalui Shopee. Karena ya kita sebagai penjualan pasti menginginkan adanya voucher, adanya gratis ongkir, gitu ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita tidak pandai mengelola penjualan tadi, misalnya kita membeli dari supplier yang ada di Shopee. Nah, kalau di Shopee satu barang itu dengan 5 barang itu ongkos kirimnya sama. Asalkan masih di bawah 1 kilo. Nah, jadi untuk reseller ada baiknya itu kita membeli barang sebanyak maksimal dalam ongkir. Misalnya misalnya 1 kilo ongkirnya 40.000 dan 1 kilo itu memuat barang sampai 10. Ya kita beli 10 aja karena kita juga bebas menjualnya kepada si pembeli. Tapi kalau misalnya pembeli hanya membeli 1 dan kita tidak bisa mengelola yang 9 barang lagi, nah di sini akan terjadi penumpukan barang atau penumpukan massal di toko kita. Teman-teman, jadi kita juga harus punya teknik dalam berjualan. Selanjutnya, kalau kita pandai mengelola ke penjualan ya tadi,
dalam 9 barang tadi akan secepatnya laku dan memperoleh keuntungan sangat besar kepada kita, karena itu tadi kita memperoleh keuntungan di ongkirnya ya teman-teman, dan juga pasti di voucher-vouchernya. Nah, itu kalau dia berjualan secara reseller. Nah, beda lagi dengan dropship ya teman-teman. Berjualan secara dropship ini artinya kita hanya tukang ojek dari supplier, itu kata kasarnya, atau kurir dari supplier, atau perantara dari supplier, itu kata kasarnya ya teman-teman. Karena begini, si pembeli ini membeli barang kepada kita dan kita memesan kepada supplier. Memesan, bukan membeli, memesan. Jadi si pembeli ini bisa mengirimkan uangnya dulu kepada kita, lalu kita memesan kepada supplier, dan ketika sampai kepada pembeli baru kita membayarnya kepada supplier. Atau kalau melalui Shopee ya tetap kita membayar dahulu ya, tapi dengan jumlah uang yang sama antara pembeli dengan kita. Misal supplier itu menjual harga 100.000, nah kita menjual kepada pembeli itu ya 100.000 juga, dan keuntungan kita itu sepenuhnya adalah hak dari supplier ya teman-teman. Nah, di misalnya si pembeli tadi membeli dengan harga 100.000 tadi kan teman-teman, otomatis kalau si supplier mengirimkan langsung ke si pembeli, bandrolan harganya itu pasti ada kepada si pembeli. Kalau si pembelinya cermat, maka dia akan melihat harganya 100.000, kenapa tadi aku membeli dengan harga 150.000. Itu ya teman-teman, akan mengurangi kualitas toko kamu sendiri. Jadi itu dia. Selanjutnya, kalau kita berjualan secara dropship ini, kita tidak ada stok barang dan kita tidak ada keluar modal. Kenapa? Karena ketika dropship membeli satu, ya kita tetap membeli satu kepada supplier. Kan nggak mungkin kita membeli 5 tapi dikirim 5-5-nya sama si dropship. Rugi banyak lah kita ya teman-teman. Jadi kerugian dan keuntungan kita itu sangat minim. Bisa jadi dibilang gak ada kerugian lah ya teman-teman, tapi minim keuntungan. Karena keuntungan kita itu sepenuhnya milik si supplier. Kita tidak bisa menentukan mau untung sekian sampai sekian, tidak bisa. Jadi di sini teman-teman bisa menentukan mau berjualan secara dropship kah atau berjalan secara reseller. Nah, setelah kita menentukan mana penjualan kita, baru kita bisa aksi atau action, bisa melanjutkan aksi kita untuk berjualan di media-media sosial kita. Nah, tapi sebelum kita ke media sosial, kita hubungi dulu supplier yang akan kita jadikan partner kerja. Kemudian kita tentukan tadi apa barang yang akan kita jual. Misal kalau berjualan di Shopee nanti, kita tentukan, kita hubungi dulu suppliernya, kita masukkan ke keranjang barang mana aja yang akan kita jual, baru kita upload kita download foto-fotonya, kita ambil kata-katanya, baru kita upload ke media sosial seperti Facebook dan lainnya. Tapi saya lebih suka berjualan di Facebook ya teman-teman, untuk pemula. Karena Facebook ini lebih banyak pengunjungnya ya teman-teman, atau penghuninya. Bahkan daerah-daerah sekitar kita itu banyak yang menggunakan Facebook daripada yang lain-lain ya. Jadi setelah ini kita akan mencoba dari Shopee dulu ya teman-teman. Nah, setelah nanti dari Shopee kita belajar untuk menentukan belajar bagaimana mendownload foto di Shopee dan mendownload juga keterangan-keterangan dari fotonya itu di Shopee.
Nah, kemudian kita beralih mencoba berjualan di marketplace Facebook ya. Jadi silahkan teman-teman tentukan dulu sekarang. Jangan buru-buru aksi, jangan buru-buru upload foto. Karena kalau kita membuka toko itu kita harus fokus di satu model ya. Misal kita menjual tadi seperti saya jelaskan yang sebelumnya di video sebelumnya, bahwa kalau kita menjual perlengkapan bayi dan kita menjual yang lain-lain secara acak, maka pembeli itu kurang tertarik dengan penjualan kita. Nah, kalau kita fokus di satu dulu, maka ini lebih cepat terkenalnya toko kita, lebih cepat berkembangnya, bahkan kita nantinya bisa membuka toko sendiri. Teman-teman jangan salah, seorang dropshipper ataupun juga reseller ini bisa membuka toko offline sendiri ya teman-teman, apalagi reseller. Ketika barang sudah tertumpuk dan semakin banyak tertumpuk, nah situ kita bisa membuka toko offline sendiri. Nah, jadi teman-teman gak usah khawatir kalau menggunakan reseller, walaupun harus pakai modal, tapi kita juga bisa mengelola hasil penjualan kita sekarang untuk dijadikan modal berikutnya, dan berikutnya sampai barang kita banyak terjual baru kita bisa menyisakan untungnya untuk kita. Nah, sekian penjelasan kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan semoga dapat diamalkan dan selanjutnya akan kita aplikasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.